membahas instalasi Windows 98 menggunakan VirtualBox. Kita akan mencoba membuat tutorialnya. Kita menggunakan VirtualBox ya untuk instalasinya, untuk virtual mesinnya. Teman-teman juga bisa menggunakan VMware. Sebelum itu teman-teman harus download dulu file ISO dari operating system Windows 98-nya di kalau saya menggunakan winwordpc.com. Nah, di sini ada list downloadnya, banyak versinya. Untuk tutorial ini kita menggunakan Windows 98 Second Edition OM Full. Itu kapasitasnya sekitar 544 MB. Setelah di-download, nanti akan teman-teman mendapatkan file berbentuk zip. Zipnya itu namanya ini dalam formatnya 7-zip. Nanti setelah diekstrak maka akan muncul folder Microsoft Windows 98 Edition dan dalamnya ada file ISO-nya. Nah, ini nanti menjadi pilihan kita pada saat mounting ke ISO-nya. Kita balik lagi ke VirtualBox. Oke, langkah pertama teman-teman pilih New, terus pilih diisi name. Name-nya ini bebas ya, teman-teman mau isi name-nya sesuai kehendak masing-masing. Ini saya tulis Windows Tutor aja. Nah, untuk folder ini folder penyimpanan si virtual mesinnya, si Windows 98-nya mau ditaruh di mana, ini bisa dipilih other kalau misalnya teman-teman pengen di folder lain. Setelah itu pilih type versionnya ini by default ya. Kalau misalnya teman-teman mau letak Linux, pilih Linux ini karena kita Windows sudah by default Windows 98. Kita klik continue. Nah, ini untuk pengaturan memory size. Untuk pengaturan memory size ini bebas, tergantung kebutuhan teman-teman mau di set berapa memory size-nya. Biasanya kan 512 atau 1 GB atau 2 GB ya, sesuai kebutuhan. Saya di sini install 512. Jangan 512 ini kegedean. Karena laptop saya ini kapasitasnya terbatas, jadi kita install dari mana aja untuk memory size-nya. Continue. Nah, ini untuk harddisknya kita set by default aja sesuai pilihan create virtual harddisk. Nah, ini juga by default itu VirtualBox disk Mac, itu udah dibuat disk image-nya dari VirtualBox. Kita pilih continue. Terus untuk pilihan ini ada dynamical allocated dan fixed size. Kalau dynamical ini sepertinya bisa diatur ulang untuk physical harddisknya untuk partisi. Tapi kalau fixed size itu udah fix berapa maksimumnya gitu. Kalau dynamical bisa lebih dari maksimum fixed size. Oke, kita pilih by default dynamical allocated, continue. Nah, ini untuk kapasitas dari harddisk yang mau di setting sama teman-teman, ini sesuai kebutuhan juga ya. Teman-teman bisa set sampai 2 TB kalau cukup harddisknya. Tapi karena saya kapasitasnya kecil, saya pakai 1 GB aja. Kemudian cukup. Oke, ini tergantung teman-teman ya kebutuhannya berapa. Oke, setelah itu kita tekan create. Nah, setelah create maka akan muncul di sini nama yang sudah kita buat tadi, Windows 98 Tutor. Kita ambil setting. Kita ingin masukkan file ISO-nya di disk room-nya. Kita masukkan file ISO-nya. Oke, sudah ke-detect file ISO-nya, location-nya tadi sesuai sama yang download ya. Ada di download Microsoft yang udah kita ekstrak tadi, terus oke. Setelah itu kita tekan start. Nah, karena kita sudah pilih di setting tadi, jadi dia otomatis nih pilihan virtual optical disk-nya langsung ke arah ISO yang sudah kita pilih tadi. Kita start. Maka akan muncul ini tampilannya. Dan ada pilihan pertama, ada boot from hard disk, ada boot from CD-ROM. Karena kita sudah pilih ISO tadi, kita pilih boot from CD-ROM. Terus pilih setup from CD-ROM, enter. Kita tunggu. Oke, lanjut, continue. Configure unallocated. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau gunain hard disk atau di disable tuh untuk harddisknya. Kita pilih enable aja biar bisa lebih fleksibel. Oke, sebentar lagi akan nge-restart
ulang, kita pilih ulang lagi, kedua, terus kita pilih setup from CD-ROM. Nah, setupnya berjalan, tampilannya agak kecil. Oke, ini dia, dimulai formatting dari drive C. Continue, press enter. Nah, sekarang kita masuk di setupnya Windows. Layar dalamnya tidak bisa gede. Oke, kita lanjut milih continue. Nah, di sini kursornya teman-teman harus tekan dulu di dalam view dari si virtual mesinnya, baru kursornya akan berpindah ke Windows 98. Kita tekan continue. Oke, tekan continue dan kita nunggu prosesnya. Nah, ini select directory. Direktorinya bebas kalau mau teman-teman taruh direktorinya ada yang lain, tapi ini sekarang kita coba default ya, taruh di C untuk Windows operating systemnya. Oke, proses preparing. Nah, di sini ada option untuk teman-teman pilihnya mau typical, portable, compact, bebas ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Untuk tutorial ini saya kasih optionnya rekomendasi dari instalasinya aja. Kita pilih typical. Nah, di sini juga ada pilihan apa-apa aja komponen-komponen yang mau teman-teman install. Komponen-komponen ini bisa di custom, jadi teman-teman bisa pilih komponen-komponen apa di Windows S98 yang mau diinstal. Saya pilih ini rekomendasinya aja, jadi by default. Next. Nah, di sini komputer name terserah ya teman-teman mau set apa untuk nama komputernya. Kita ambil by default aja. Next. Di sini pilihan untuk lokasi, teman-teman berada di mana nih? Misalnya lagi di Indonesia, ya pilih Indonesia. Kita pilih di Indonesia. Terus next. Oke, start copying file. Nah, ini akan makan waktu cukup lama seperti itu. 23 menit, 22 menit. Wah, lumayan juga. Oke, kita tunggu sampai 22 menit ke depan, nanti saya lanjutkan lagi. Ketika proses instalasinya sudah selesai. Selesai dia bakal ngulang lagi. Setelah ngulang kita ambil pilihan pertama karena sudah terinstall di hard disknya ya. Nah, di sini teman-teman pilih nama yang nama company, tutor company. Ini nama dari perusahaan teman-teman ya, kalau misalnya mau installin komputernya buat perusahaan. Nama company-nya apa? Terus pilih next. Di sini ada license agreement. Next. Nah, di sini ada product key. Product key-nya ini teman-teman bisa ambil, saya udah tersedia. Kenapa di close system shutdown, are you sure want to quit? No. Saya pilih dulu ambil product key-nya, ini product key-nya. GY XX7 K3 77D BM P7H KG HC2 9W 2Q3. Teman-teman bisa capture kalau mau pakai produk yang sama. Oke, kita next, finish. Oke, kita tunggu lagi proses setting hardware-nya. Ini makan waktu sekitar 15 menit. Sebenarnya dalam instalasi ini lamanya lama menunggu proses setting bukan proses setting sih ya, proses instalasi sih yang lama menunggu waktu. Tapi kalau dari langkah-langkahnya kita cukup next aja. Dan beberapa settingan paling lebih concernnya di besarnya memori dan besarnya hard disk yang ingin di setup. Karena itu berpengaruh nanti terhadap teman-teman menggunakan OS-nya ya. Karena butuh space yang besar. Ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Oke, kita tunggu ini proses hardware detection.
97-90%. Oke. Nah, setelah dia ini nanti akan restart lagi. Restart automatically in 15 second. Oke, dia kembali restart. Setelah itu kita pilih satu lagi. Masuk ke Windows 98-nya. Face wide. Oke, dia melanjutkan setting up hardware. Ini tampilannya nggak bisa digedein ya. Wah, nah, masuk ke setting dalamnya, kita bisa setting untuk waktu, itu kita ambil di, karena kita posisinya di Indonesia, kita ambil Bangkok, Bangkok, ini dia Bangkok. Oke, apply, oke, nah setupnya berlanjut. Setup masing-masing Windows Hub. Updating system setting. Estimasinya di sini dibilang 7 menit lagi. Tapi apakah benar? Sekarang 12.09, seharusnya 12.15, sekitar 12.15 atau 16 itu udah beres ya. Oke, akan kembali restart lagi 15 menit. 15 second, 15 detik. Nah, dipilih, kita pilih satu. Tutor company, ini setting passwordnya bebas teman-teman, tapi harus ingat ya, jangan sampai kelupaan passwordnya lagi. Setting password. Oke, masih menunggu. Dan suaranya keluar sekali. Windows 98. Akhirnya kita selesai dalam proses instalasi Windows 98. Sudah berhasil ya. Jadi bisa menggunakan Windows 98 di VirtualBox. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mungkin kalau ada kritik dan saran atau ada yang kurang bisa disampaikan melalui komen. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.